Aku dokter cantik di sebuah rumah sakit yang mencintai pria tampan yang menjadi pasienku. Ayahku dan juga ibuku justru tak memberiku izin untuk menikah karena ia dianggap miskin. Mereka dibuat syok saat tahu calon suamiku adalah anak dari pemilik rumah sakit. Ternyata aku Wulan, baru saja menapaki impian yang telah lama aku perjuangkan. Setelah bertahun-tahun belajar dengan penuh dedikasi, akhirnya aku berdiri di titik yang selama ini hanya ada dalam bayanganku. Lulus dari Fakultas Kedokteran dengan predikat yang membanggakan. Hari itu, saat namaku dipanggil di aula besar universitas, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Lega, bangga, dan terharu bercampur menjadi satu. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tetapi yang paling berkesan bagiku adalah tatapan ayah. Ayahku seorang pria keras dengan prinsip hidup yang serba materialistis. Tersenyum lebar dari barisan kursi keluarga. Tatapan bangga di wajahnya seperti hadiah yang paling berharga. Ia tidak sering tersenyum seperti itu. Di matanya, aku telah membawa nama keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Baginya, gelar dokter adalah simbol kesuksesan yang sempurna. Bukan hanya karena aku telah mencapai sesuatu yang sulit diraih, tetapi juga karena gelar itu mampu mendongkrak status keluarga kami di mata orang lain. Ini hari yang luar biasa, katanya ketika kami merayakan kelulusanku di rumah. Kamu tahu Wulan, dengan menjadi dokter, kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga membuat keluarga kita dihormati. Orang-orang akan melihat kita berbeda sekarang. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Sebagai anak, aku tahu ayahku bukan tipe pria yang mudah menunjukkan emosi. Kata-katanya itu meskipun terdengar seperti tuntutan, adalah bentuk kasih sayangnya. Namun, di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku bisa memenuhi harapan besar yang ia gantungkan padaku? Tak lama setelah kelulusan, aku diterima bekerja di sebuah rumah sakit ternama di kota. Rasanya seperti mimpi. Cas putih yang dulu aku bayangkan, kini menjadi bagian dari hidupku. Setiap pagi, aku mengenakannya dengan bangga. Melangkah ke lorong-lorong rumah sakit dengan semangat yang membara. Aku ingin belajar sebanyak mungkin. Menjadi dokter yang tidak hanya kompeten, tetapi juga penuh empati. Kebahagiaanku itu juga dirasakan oleh orang tuaku, terutama ayah. Setiap kali ada kesempatan, ia tidak segan-segan memamerkan aku kepada siapa saja yang dikenalnya. Tetangga, teman, bahkan orang asing di pasar. Semuanya pernah mendengar tentang dokter muda harapan keluarga versi ayahku. Aku bilang apa? Anak perempuan yang satu ini memang luar biasa. Ujarnya suatu kali kepada Pak Budi, tetangga sebelah. Dia kerja di rumah sakit besar di kota, hebat kan? Aku bangga sekali. Meskipun kadang-kadang aku merasa malu dengan cara ayah membicarakan aku tetap menghargainya. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa aku adalah kebanggaannya. Namun di balik kebanggaan itu aku mulai merasakan tekanan yang perlahan-lahan menguasai hidupku. Kebanggaan ayah bukan hanya sebatas kata-kata. Harapan-harapannya mulai membentuk ekspektasi yang terasa seperti beban. Baginya, menjadi dokter bukan sekedar profesi,
Itu adalah lambang prestis yang harus dijaga. Setiap langkahku di dunia medis, setiap keputusan yang aku buat, seolah menjadi cerminan langsung dari keluarga kami. Aku mulai merasakan ketegangan itu ketika aku menghadapi pasien-pasien pertama di rumah sakit. Di satu sisi, aku ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, menjalani sumpah dokterku dengan penuh dedikasi. Di sisi lain, aku tahu ayah selalu mengharapkan sesuatu yang lebih. Kadang ia menelpon untuk meminta bantuan bagi teman-temannya. Atau bahkan untuk sekedar menanyakan kabar tentang pekerjaanku. "Bagaimana? Sudah ada pasien penting?" Tanyanya suatu malam dengan nada bercanda. Tetapi aku tahu, ada makna di balik pertanyaan itu. "Ayah, semua pasien itu penting," jawabku dengan lembut. Meskipun aku tahu itu bukan jawaban yang ia harapkan. Hubungan kami tetap dekat, tetapi aku mulai merasa ada jarak emosional yang sulit dijelaskan. Seolah-olah aku bukan lagi anaknya, tetapi juga proyek kesuksesan yang harus selalu memenuhi standar tertentu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidupku. Bahwa setiap tekanan adalah harga yang harus aku bayar untuk impian yang telah lama aku kejar. Namun aku tidak menyangka bahwa kebahagiaan itu, sesuatu yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, akan berubah menjadi konflik paling menyakitkan dalam hidupku. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan menguji prinsip, cinta dan tekadku lebih jauh daripada yang pernah aku bayangkan. Pertemuan pertama dengan Adit terjadi di sore yang melelahkan. Hari itu aku baru saja menyelesaikan serangkaian prosedur darurat di ruang gawat darurat, tempat di mana waktu terasa berjalan lebih cepat, penuh hiruk-pikuk dan ketegangan. Tubuhku terasa penat, tetapi aku tahu tugasku belum selesai ketika seorang perawat mendekatiku dan berkata, "Dok, ada pasien baru, korban kecelakaan motor, luka-lukanya cukup parah." Aku menghela nafas panjang, mencoba mengumpulkan energi sebelum melangkah ke ruang perawatan. Di sana, aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria muda dengan wajah pucat, tetapi tetap memancarkan ketenangan. Pakaiannya robek di beberapa bagian. Celananya lusuh dan perban besar menutupi lengannya yang penuh darah. Ia tampak sederhana, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang langsung menarik perhatianku. Bukan wajahnya, tetapi tatapan matanya. Tatapan yang tidak memancarkan kepanikan atau rasa takut, melainkan ketenangan yang aneh. Seolah-olah ia sudah menerima apapun yang akan terjadi. "Selamat sore," sapaku lembut sambil membuka catatan medis. "Nama Anda Aditya, bagaimana kondisi Anda? Masih terasa sakit?" Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tanpa pretensi, tetapi entah kenapa terasa menenangkan. "Lumayan dok," jawabnya. "Tapi saya masih bisa tahan, terima kasih sudah mau repot-repot." Kalimatnya membuatku tertegun. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan pasien akan mengeluh atau meminta perhatian lebih. Tapi Adit, ia tampak lebih memikirkan kenyamanan orang lain daripada dirinya sendiri. Aku mulai memeriksa lukanya dengan cermat. Tangan kirinya terluka cukup parah. Ada beberapa goresan di wajahnya, dan memar di tubuhnya menunjukkan bahwa ia mengalami benturan keras. "Anda jatuh cukup keras ya?" tanyaku sambil membersihkan lukanya. "Iya dok," jawabnya singkat. "Motor saya terpeleset di jalan licin. Untung cuma begini, saya masih beruntung." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Tetapi dalam hati, aku merasa kagum pada cara pandangnya. Kebanyakan orang akan mengeluhkan nasib buruknya. Tapi Adit justru bersyukur atas apa yang tersisa. Hari-hari berikutnya, Adit menjadi salah satu pasien yang paling sering aku tangani. Lukanya membutuhkan perawatan rutin. Dan setiap kali aku datang ke ruangannya untuk memeriksakan kondisinya, kami selalu sempat berbincang. Ia bukan hanya pasien biasa bagiku. Ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuatku merasa nyaman. Seolah-olah aku sedang berbicara dengan seorang teman lama. "Dok, sudah lama jadi dokter?" Tanyanya suatu hari ketika aku sedang memeriksa perbannya. "Belum lama," jawabku sambil tersenyum. "Saya baru lulus beberapa bulan lalu. Kamu adalah salah satu pasien pertama saya." Ia tertawa kecil. "Wah, beruntung juga saya. Baru jadi dokter tapi sudah kelihatan hebat. Pasti orang tua dokter bangga banget ya." Pertanyaannya membuatku terdiam sejenak. "Iya," jawabku akhirnya. "Ayah saya sangat bangga, tapi kadang kebanggaannya terasa seperti tekanan." Adit memandangku dengan tatapan penasaran. "Tekanan? Bukannya bangga itu harusnya bikin senang?" Aku menghela nafas. Mungkin bagi sebagian orang, tapi ayah saya selalu menuntut lebih. Dia ingin saya bukan hanya jadi dokter yang baik, tapi juga seseorang yang bisa meningkatkan nama keluarga. Rasanya seperti saya bukan hanya anaknya, tapi juga proyek kesuksesannya. Adit tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahami apa yang aku rasakan. Seiring waktu, aku semakin dekat dengan Adit. Ia sering bercerita tentang kehidupannya, tentang pekerjaannya sebagai mekanik motor di sebuah bengkel kecil, tentang keluarganya yang sederhana tetapi penuh kasih, dan tentang impiannya untuk membuka bengkel sendiri suatu hari nanti. "Kadang saya merasa iri sama orang-orang kota," katanya suatu malam. "Tapi di sisi lain, hidup di desa jauh lebih tenang. Tidak banyak tekanan. Gak ada yang terlalu peduli kamu siapa atau apa yang kamu punya." Perkataannya membuatku tersenyum getir. Kamu benar. Hidup di kota memang penuh tekanan. Kadang aku juga ingin lari ke tempat yang lebih sederhana, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Namun, kedekatan ini tidak luput dari perhatian ayahku. Suatu hari ketika ia datang ke rumah sakit untuk mengunjungiku, ia melihatku sedang berbincang dengan Adit di ruang perawatan. Setelah itu, ia memintaku untuk berbicara dengannya secara pribadi. "Wulan," katanya dengan nada serius, "apa yang kamu lakukan berbicara panjang lebar dengan pasien seperti itu?" "Pasien seperti itu?" tanyaku, merasa tidak nyaman dengan nada suara ayah. "Ayah tidak bermaksud merendahkan," katanya, meskipun jelas ia sedang melakukannya. "Tapi kamu ini dokter muda di rumah sakit besar. Jangan terlalu banyak buang waktu dengan pasien yang tidak punya masa depan. Fokuslah pada orang-orang yang penting, yang bisa membantu naik ke atas." Aku merasakan kemarahan membara di dalam dadaku. "Ayah," kataku dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. "Tugas dokter adalah merawat semua pasien, tanpa peduli siapa mereka. Semua orang penting, dan Adit adalah pasienku, sama seperti yang lain." Ayahku menggelengkan kepala, seolah-olah aku tidak mengerti apa yang ia coba sampaikan. "Kamu tidak mengerti, Wulan. Dunia ini tidak adil. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus tahu siapa yang layak mendapatkan perhatianmu." Percakapan itu membuat hatiku hancur. Untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan kebanggaan ayah terhadapku. Apakah ia benar-benar bangga padaku, atau
hanya bangga pada apa yang bisa aku berikan untuk memenuhi ambisinya. Adit, di sisi lain, tidak pernah menuntut apa-apa dariku. Ia hanya seorang pria sederhana dengan mimpi sederhana. Tetapi ia mengingatkanku pada sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku. Kejujuran, ketulusan, dan kebebasan untuk mencari diriku sendiri. Tetapi aku tahu kedekatan ini tidak akan diterima oleh ayahku yang melihat dunia melalui kacamata status dan prestis. Aku sadar pertemuanku dengan Adit bukanlah akhir dari perjalanan ini, tetapi awal konflik yang akan menguji cintaku kepada keluargaku, kesetiaanku pada prinsip-prinsipku, dan keberanianku untuk menjadi seseorang yang aku inginkan. Hari demi hari berlalu, dan kedekatan kami semakin tumbuh. Adit sering kembali ke rumah sakit meskipun lukanya sudah pulih. Ia datang bukan karena ada keperluan medis, tetapi semata-mata untuk menemuiku. Pertama kali ia muncul setelah sembuh, aku sempat terkejut. Adit, panggilku, menghampirinya di ruang tunggu. Ia mengenakan pakaian sederhana, seperti biasanya. Kaos polos dan celana jeans yang warnanya mulai pudar. "Hai dok," sapanya dengan senyum yang selalu sama, tulus dan hangat. "Saya cuma lewat, sekalian mau mampir. Ada keperluan?" tanyaku, mencoba menutupi rasa senang yang tiba-tiba menyelinap di hatiku. "Gak ada, cuma mau bilang terima kasih lagi. Waktu itu saya lupa, kalau bukan karena dokter, mungkin saya gak akan sembuh secepat ini." Aku tersenyum kecil. "Itu memang tugas saya, Adit. Tidak perlu repot-repot datang hanya untuk bilang makasih." Tapi rupanya, itu bukanlah kunjungan yang terakhir. Ia mulai lebih sering muncul, selalu dengan alasan sederhana. Membawakan kopi, menanyakan kabar, atau sekedar ingin berbincang. Awalnya aku menganggap ini hanya pertemanan biasa. Tetapi semakin kami berbicara, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Adit sering bercerita tentang hidupnya yang jauh dari kemewahan. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota bersama adik perempuannya yang masih sekolah. Setelah orang tua mereka meninggal dunia, Adit menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengambil pekerjaan apa saja, dari menjadi mekanik hingga buruh harian, untuk memastikan adiknya bisa terus bersekolah. "Adikku itu pintar, dok," katanya suatu hari, matanya berbinar saat berbicara. "Saya nggak ingin dia punya hidup yang sama susahnya dengan saya. Kalau dia bisa jadi seseorang yang sukses, itu sudah cukup buat saya." Kata-katanya menyentuh hatiku. Adit adalah seseorang yang sangat berbeda dari pria-pria yang biasa aku temui. Pria-pria yang hanya peduli pada harta, status, atau penampilan. Adit tidak memiliki apa-apa, tetapi ia memiliki hati yang besar. Aku mulai merasa nyaman dengan keberadaannya. Ia adalah pelarian dari kehidupanku yang penuh tekanan. Ketika bersamanya, aku tidak perlu menjadi Dokter Wulan, simbol kebanggaan keluargaku. Aku bisa menjadi diriku sendiri, seorang perempuan biasa yang hanya ingin didengar dan dimengerti. Namun kenyamanan ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Ayahku mulai curiga dengan hubunganku dengan Adit. Ia sering memperhatikan saat aku menerima panggilan telepon atau ketika aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari rumah sakit, ayahku menungguku di ruang tamu.
Ia duduk dengan sikap tegas, seperti sedang bersiap untuk menginterogasi. Wulan, Katanya langsung tanpa basa-basi. siapa pria itu? Aku tertegun. Pria siapa ya? Pria yang sering datang ke rumah sakit. Aku dengar dari teman-temanmu dia bukan pasien biasa. Aku merasakan gelombang ketegangan di dalam dadaku. Namanya Adit, dia memang mantan pasienku, tapi sekarang kami berteman, Ayah. Ayahku mendengus. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas. Aku tidak suka dia. Dia bukan orang yang pantas ada di sekitarmu. Ayah bahkan belum mengenalnya. Balasku. Mencoba menahan amarah. Apa yang perlu ayah tahu? Lihat saja dari caranya berpakaian. Dari caranya datang ke rumah sakit tanpa alasan jelas. Dia hanya akan membawa masalah. Aku berdiri, mencoba tetap tenang. Adit adalah orang baik, dia bekerja keras, dan dia melakukan segalanya untuk keluarganya. Ayah tidak berhak menghakimi seseorang hanya berdasarkan penampilan atau statusnya. Aku hanya peduli pada masa depan Wulan. Kata ayah dengan nada lebih tegas. Kamu ini dokter muda yang punya masa depan cerah. Jangan sia-siakan hidupmu dengan orang seperti itu. Percakapan itu meninggalkan luka di hatiku. Ayahku tidak bisa melihat apa yang aku lihat dalam diri Adit. Ketulusan, kebaikan, dan perjuangan yang luar biasa. Aku tahu hubunganku dengan Adit akan sulit diterima oleh keluargaku. Tetapi aku juga tidak bisa memutuskan hubungan ini begitu saja. Adit di sisi lain seolah tidak menyadari badai yang sedang terjadi di rumahku. Ia tetap datang dengan senyumnya yang sederhana. Dengan cerita-cerita kecil tentang kehidupannya yang selalu berhasil membuatku lupa akan semua tekanan yang aku rasakan. Dok, katanya suatu sore ketika kami sedang berbincang di taman dekat rumah sakit. Kalau saya punya sedikit lebih banyak uang, saya ingin sekali membuka bengkel sendiri. Biar saya nggak perlu kerja serabutan lagi. Tapi ya, saya sadar itu cuma mimpi. Hidup itu nggak selalu semudah yang kita mau ya. Aku menatapnya, merasakan dorongan yang aneh untuk membantunya. Kenapa nggak dicoba? Kamu kan bekerja keras. Kalau kamu yakin pasti bisa. Ia tersenyum kecil. Mungkin suatu hari nanti, tapi sekarang saya cuma mau fokus sama adik saya dulu. Hidup saya nggak terlalu penting. Kata-katanya membuatku semakin menghormatinya. Adit adalah seseorang yang selalu menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang jarang aku temukan di dunia yang seringkali penuh dengan egoisme. Namun aku tahu, kedekatan ini tidak akan bertahan tanpa konflik. Aku bisa merasakan tekanan dari keluargaku semakin besar. Dan aku tahu, aku harus segera membuat keputusan tetap bersama Adit atau menyerah pada tuntutan keluargaku. Tetapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati momen-momen kecil ini. Di mana aku bisa merasakan kebebasan untuk mencintai seseorang tanpa memikirkan apa kata orang lain. Adit tampak bingung mendengar nada tinggi yang keluar dari ayahku. Aku bisa merasakan bagaimana suasana berubah mencekam dalam sekejap. Langit sore yang biasanya menenangkan kini terasa gelap dan berat, seolah merespon ketegangan yang memuncak di halaman rumah kami. Ayah, tolong jangan bicara seperti itu, seruku, mencoba menenangkan situasi. Ayah mengabaikanku. Ia menatap Adit dengan sorot mata tajam, seakan menantangnya untuk membela diri. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau mendekati anakku. Apa kau tidak sadar siapa dia? Dia adalah seorang dokter, kebanggaan keluargaku. Dan kau hanyalah seorang pria miskin dengan motor tua yang bahkan tidak pantas ada di sini.
Adit menundukkan kepalanya. Tetapi aku tahu, ia bukan pria yang lemah. Ia tidak akan melawan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan sikap tenang yang selalu menjadi ciri khasnya. Maaf Pak, katanya dengan suara pelan. Saya tidak bermaksud kurang ajar, saya hanya ingin memastikan Wulan pulang dengan selamat. Selamat? Ayahku tertawa sinis. Kau pikir seorang pria seperti kau, tanpa harta, tanpa status, bisa memberikan keselamatan untuknya? Jangan bermimpi. Wulan tidak seharusnya berada di dekat orang sepertimu. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar marah. Aku merasa seperti dihantam badai. Kata-kata ayahku menusuk hatiku. Bukan hanya karena ia menghina Adit, tetapi juga karena ia seakan-akan melupakan siapa aku. Apakah aku hanyalah simbol kesuksesan bagi keluargaku? Apakah aku tidak berhak memilih siapa yang aku inginkan dalam hidupku? Ayah, hentikan, teriakku. Tidak lagi bisa menahan kemarahan. Adit tidak pantas diperlakukan begini. Dia orang yang baik, jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang pernah aku temui. Jika ayah tidak bisa menghormati pilihan dan perasaanku, maka aku lebih baik pergi. Ayahku terdiam sesaat, terkejut dengan keberanianku melawan. Tetapi itu hanya membuatnya semakin marah. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Wulan. Hidup ini bukan soal cinta atau perasaan. Hidup adalah soal status, harta, dan masa depan. Apa kau pikir pria seperti dia bisa memberimu itu? Ayah, seruku lagi. Kali ini dengan suara yang bergetar oleh emosi. Hidup bukan hanya soal harta. Adit punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang tulus dan perjuangan yang nyata. Hal-hal yang ayah tidak pernah ajarkan padaku. Aku bisa melihat kemarahan di mata ayahku berubah menjadi kekecewaan. Ia menggelengkan kepala, seolah aku telah menghancurkan seluruh harapan yang ia miliki untukku. Kalau begitu silakan pergi, Katanya dingin. Kalau kau memilih dia, maka kau bukan lagi anakku. Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang pasang. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekitarku. Aku berdiri terpaku, sementara Adit yang sejak tadi hanya diam, mencoba menenangkanku. Wulan, mungkin lebih baik aku pergi. Katanya pelan. Aku menatapnya, mataku mulai basah oleh air mata. Adit, ini bukan salahmu, jangan pergi. Tolong jangan biarkan aku menghadapi ini sendirian. Tetapi aku tahu Adit. Ia adalah seseorang yang selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Aku tidak ingin membuat hubunganmu dengan keluargamu semakin buruk. Katanya, suaranya penuh kepedihan. Aku hanya ingin kau bahagia, Wulan. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, Adit melangkah menuju motornya dan pergi. Suara deru motornya yang perlahan menjauh, meninggalkan kekosongan yang begitu besar di hatiku. Aku berdiri di sana, diam dalam kehampaan. Sementara ayahku berbalik, masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata lagi. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar memikirkan semuanya. Apakah aku salah karena mencintai Adit? Apakah aku terlalu egois karena menentang keinginan ayahku? Tetapi yang aku tahu pasti adalah aku tidak pernah merasa lebih hidup daripada saat aku bersama Adit. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi Adit, tetapi teleponnya tidak aktif. Aku pergi ke tempat-tempat yang mungkin ia kunjungi, tetapi ia tidak ada. Aku merasa seperti kehilangan bagian penting dari diriku sendiri. Hari-hari berlalu dan aku tetap tidak bisa menemukan Adit. Ayahku tidak pernah menyebutkan kejadian itu lagi. Tetapi aku tahu ia merasa menang. Ia berpikir bahwa ia telah berhasil memisahkan kami.
Namun di dalam hatiku, aku tahu perjuangan ini belum berakhir. Aku tidak menyerah. Aku akan menemukan Adit, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa apa yang aku lakukan benar-benar berarti. Bukan untuk keluargaku, bukan untuk statusku, tetapi untuk diriku sendiri. Ibuku menatapku dengan pandangan tajam, seolah mencoba mencari celah di dalam hatiku yang bisa dihancurkan dengan kata-katanya. Wulan, kamu harus sadar. Kau dokter, kau punya gelar, masa depan cerah di depanmu. Kenapa kau begitu bodoh memilih pria yang bahkan tidak punya apa-apa untuk ditawarkan? Aku mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang meskipun dadaku terasa seperti dihantam palu berkali-kali. Bu, kenapa kalian hanya melihat harta? Adit mungkin tidak punya banyak uang, tapi dia punya hati yang tulus. Dia peduli padaku, dia menghormati aku. Bukankah itu lebih penting? Ibuku tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh ejekan. Hati yang tulus. Apa kau akan makan hati yang tulus saat kau lapar? Apa kau akan membayar tagihan rumah sakit dengan hati yang tulus? Bangun Wulan, dunia ini kejam dan kau tahu itu. Hidup bukan sekedar cinta dan perasaan, tapi kenyataan. Kau tidak bisa mengubah fakta bahwa dia hanya akan jadi beban dalam hidupmu. Kata-kata itu begitu tajam, membuatku terdiam sejenak. Tapi aku tidak ingin menyerah. Bu, kalian mengajarkan aku untuk berjuang demi mimpi. Kalian bangga aku menjadi dokter. Tapi apa artinya semua ini jika aku tidak bisa membuat keputusan untuk hidupku sendiri? Bukankah aku pantas menentukan siapa yang pantas aku cintai? Ayahku yang sebelumnya diam, tiba-tiba bersuara dengan nada keras. Jangan bicara soal keputusan, Wulan. Semua yang kau punya sekarang adalah hasil dari kerja keras kami. Kami yang membiayai pendidikanmu. Kami yang membuka jalan untukmu. Dan sekarang kau membalasnya dengan memilih pria yang tidak sepadan. Kau tidak tahu diri. Aku tidak tahu diri. Aku mengulangi kata-kata itu dengan suara bergetar. Jadi, menurut kalian, aku hanya alat untuk menaikkan status keluarga ini. Semua usaha kalian hanya supaya aku bisa menikah dengan pria kaya dan membuat kalian bangga di depan tetangga. Kalau itu yang diperlukan untuk menjaga nama baik keluarga ini, ya memang begitu. Ayahku membalas tanpa ragu. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku merasa seperti semua yang aku perjuangkan dalam hidupku tidak ada artinya di hadapan mereka. Mereka tidak melihat diriku sebagai anak mereka, tetapi sebagai investasi. Ibuku melangkah, mendekat, mencoba meraih tanganku. Tetapi sentuhannya terasa dingin. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Wulan. Apa salah kami? Kau berhak hidup nyaman. Kau berhak punya suami yang bisa mendukungmu secara finansial. Kau tidak berpikir jauh ke depan. Pria seperti Adit hanya akan membuatmu hidup susah. Aku menepis tangannya dengan lembut, tapi tegas. Bu, aku tahu kalian ingin yang terbaik untukku. Tapi kenapa kalian tidak bisa percaya bahwa aku tahu apa yang terbaik untuk diriku sendiri? Aku mencintai Adit, bukan karena apa yang dia punya, tapi karena siapa dia. Bukankah itu yang seharusnya menjadi dasar cinta? Ibuku menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Cinta itu tidak cukup, Wulan. Kau akan sadar nanti ketika kau harus hidup dalam kesulitan. Saat itu jangan salahkan kami kalau kami tidak lagi bisa membantumu. Aku terdiam, merasakan sakit yang luar biasa di hatiku. Aku tahu mereka berkata seperti itu karena mereka merasa takut. Mereka takut aku akan menderita. Mereka takut aku akan gagal. Tapi cara mereka mengungkapkannya begitu kejam. Seolah aku tidak lebih dari seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Baik, aku berkata akhirnya.
dengan suara yang bergetar tetapi tegas. Kalau itu yang kalian pikirkan, aku akan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus mengikuti standar kalian. Aku tidak membutuhkan suami kaya untuk merasa bahagia. Dan aku tidak akan pernah meminta bantuan kalian, bahkan jika aku jatuh sekalipun. Wajah ayahku memerah. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ibuku hanya memandangku dengan sorot mata penuh kekecewaan. Seolah aku telah menghancurkan semua harapan mereka. Aku kembali ke kamarku malam itu dengan hati yang berat. Aku merasa seperti sedang berdiri di persimpangan besar dalam hidupku. Di satu sisi adalah keluargaku. Orang-orang yang telah membesarkan dan mendukungku selama ini. Di sisi lain adalah Adit, pria yang aku cintai dan yang membuatku merasa hidup. Aku tahu, aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi aku juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus memilih untuk mengikuti hatiku. Tidak peduli apa konsekuensinya. Suasana ruang tamu malam itu terasa seperti medan perang. Lampu-lampu gantung yang berayun pelan menambah kesan tegang. Sementara bayangan dinding seolah menciptakan sosok-sosok gelap yang menyaksikan pertikaian kami. Ayahku berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya memerah. Nafasnya terdengar berat. Ibuku duduk di sofa, memandang dengan campuran marah dan cemas. Ayah, dengarkan aku. Suaraku bergetar. Tapi aku memaksakan diri untuk tegas. Cinta itu memang tidak bisa dibeli, tapi bukan berarti aku butuh harta untuk bahagia. Aku mencintai Adit karena dia adalah orang yang tulus. Orang yang tidak pernah memandangku hanya sebagai gelar atau status. Cukup, bentak ayahku. Suaranya menggema keras. Kau tahu berapa banyak waktu dan uang yang aku habiskan untuk pendidikanmu, Wulan? Kau tahu berapa kali aku harus bekerja siang malam agar kau bisa mencapai posisi ini? Dan sekarang kau mau menghancurkan segalanya hanya karena cinta? Aku tidak bisa percaya anakku bisa seegois ini. Aku terpaku, tapi hanya sebentar. Amarahku mendidih. Egois? Ayah pikir aku egois hanya karena aku ingin hidupku sesuai dengan keinginanku sendiri. Seumur hidup aku selalu menuruti apa yang ayah dan ibu mau. Aku bekerja keras, aku mengorbankan waktu mudaku. Aku menjadi dokter seperti yang kalian inginkan. Tapi kenapa? Kenapa kalian tidak bisa memberikan aku kebebasan untuk memilih siapa yang aku cintai? Karena kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Balas ayahku. Langkahnya maju satu langkah, membuat jarak di antara kami semakin kecil. Adit, dia tidak punya apa-apa, Wulan. Tidak punya masa depan, tidak punya kemampuan untuk mendukungmu. Apa kau pikir cinta saja cukup untuk membayar tagihan? Untuk membangun keluarga? Kau butuh pria yang bisa memberikan kenyamanan. Bukan pria yang hanya akan membuatmu menderita. Dia tidak akan membuatku menderita. Aku berteriak. Air mataku mulai mengalir. Tetapi aku tidak peduli. Adit adalah pria yang bekerja keras. Dia tidak duduk-duduk mengandalkan orang lain. Dia punya hati yang besar. Dan dia mencintaiku dengan cara yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Itu lebih dari cukup untukku. Cukup untukmu. Ayahku tertawa sinis. Penuh ejekan. Lalu apa? Ketika kau memiliki anak dan tidak bisa memberinya kehidupan yang layak, apa kau akan bilang cinta itu cukup? Kau tahu apa yang akan terjadi, Wulan? Kau akan kembali ke sini, menangis, meminta bantuan kami untuk membenahi kekacauan yang kau buat. Dan kalau itu terjadi, aku tidak akan meminta apapun dari kalian. Balasku dengan suara keras. Aku merasa seolah tali yang mengikatku dengan keluargaku mulai putus satu persatu. Aku akan bertanggung jawab atas pilihanku, tapi aku tidak akan meninggalkan Adit hanya karena kalian tidak setuju dengannya. Aku mencintainya dan aku tidak akan mengkhianati perasaan itu hanya untuk menyenangkan kalian. Ibuku akhirnya angkat bicara.
Suaranya tajam dan dingin. Kau keras kepala sekali, Wulan. Apa kau tahu seberapa besar rasa malu yang harus kami tanggung karena ini? Orang-orang akan mentertawakan kami. Mereka akan berkata, lihat anak keluarga Harsono yang menjadi dokter, tapi memilih menikah dengan pria miskin. Apa kau ingin menghancurkan nama baik keluarga ini? Apa kau tidak peduli dengan reputasi kami? Aku menoleh ke arah ibuku. Air mata mengalir di wajahku. Bu, kenapa kalian lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan daripada kebahagiaanku? Kenapa kalian lebih memilih harga diri kalian daripada perasaan Anda kalian sendiri? Ibuku tidak menjawab. Hanya menatapku dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Kalau kau tak bisa menuruti kami, jangan pernah bawa pria itu lagi ke sini. Teriak ayah. Di sisi lain ia tidak mampu lagi menahan amarahnya. Aku tidak akan menerima dia, bahkan jika dia adalah pilihan terakhir di dunia ini. Dan kalau kau tetap bersikeras, jangan harap kau masih menjadi bagian dari keluarga ini. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jiwaku. Napasku tercekat dan dunia terasa berhenti berputar. Aku berdiri di sana terpaku. Sementara detik-detik berlalu seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Baik, jawabku akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kalau itu yang ayah dan ibu inginkan, aku akan pergi. Tapi aku akan pergi bukan karena aku salah. Aku pergi karena aku ingin membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan tidak harus diukur dengan harta. Aku berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat. Pintu kamarku tertutup dengan suara yang menggema. Dan aku terduduk di atas tempat tidurku, menangis terisak-isak. Hati ini terasa hancur berkeping-keping. Tetapi aku tahu, aku tidak akan bisa kembali. Malam itu, aku mengemasi beberapa barang dan memutuskan untuk pergi. Aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tetapi aku tahu aku harus mengejar sesuatu yang lebih besar dari sekedar penerimaan keluarga. Aku harus memperjuangkan apa yang aku yakini benar. Meskipun itu berarti meninggalkan segalanya. Hari-hari setelah pertengkaran itu menjadi seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ayahku berubah menjadi sosok yang lebih keras dari sebelumnya. Ia memperketat pengawasannya, seolah aku seorang tahanan di rumah sendiri. Setiap gerak-gerikku diawasi. Setiap panggilan telepon harus diperiksa. Bahkan jadwal tugasku di rumah sakit pun tak luput dari pengaruhnya. Mulai sekarang kau pulang tepat waktu. Perintahnya suatu pagi dengan nada dingin dan keras. Tidak ada alasan untuk keluar malam. Tidak ada kunjungan ke tempat lain kecuali rumah sakit dan rumah ini. Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hati aku ingin memberontak, tetapi aku tahu bahwa setiap argumen hanya akan membuat situasi semakin buruk. Ibuku di sisi lain mengambil pendekatan yang berbeda. Dengan caranya yang halus namun menusuk. Ia mulai mengatur pertemuan dengan pria-pria yang dianggapnya layak. Wulan, katanya suatu sore. Suaranya dibuat terdengar melembut. Tetapi aku tahu ada maksud tertentu di baliknya. Besok ibu ingin kau ikut makan malam dengan keluarga Pak Darman. Anak mereka, Raka, baru saja pulang dari luar negeri. Dia sangat tampan dan punya masa depan yang cerah. Kau harus bertemu dengannya. Aku meletakkan cangkir tehku dengan gemetar, mencoba menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Bu, aku sudah bilang, aku tidak tertarik bertemu dengan siapapun. Aku mencintai Adit. Cinta? Ibuku tersenyum sinis. Wajahnya berubah tajam. Kau ini terlalu naif, Wulan. Hidup ini bukan hanya tentang cinta. Kau harus memikirkan masa depanmu. Adit itu tidak punya apa-apa. Kau ingin menghabiskan hidupmu dalam kemiskinan. Kau ini dokter, masa depanmu cerah.
Tapi kau memilih merusaknya begitu saja. Aku merasa mendidih, tapi aku mencoba menahan diri. Bu, aku tahu apa yang aku mau. Kenapa kalian tidak bisa menghargai pilihanku? Karena pilihanmu salah. Potong ibuku dengan nada tinggi. Kau akan berterima kasih pada kami suatu hari nanti. Kau akan sadar bahwa kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Malam itu, aku dipaksa duduk di meja makan bersama keluarga Pak Darman. Raka, pria yang disebut-sebut ibuku, memang tampan dan berpenampilan menarik. Ia berbicara tentang perusahaannya, tentang investasi, tentang rencana masa depan yang penuh dengan angka-angka besar. Namun, sepanjang waktu, aku hanya bisa memikirkan Adit, tentang tawa tulusnya, tentang cerita sederhana yang selalu membuatku merasa hangat. Jadi bagaimana menurutmu, Wulan? Tanya ibuku setelah tamu-tamu itu pergi. Aku menatapnya, mencoba menahan tangis. Aku tidak tertarik, Bu. Ibuku mendengus, sementara ayahku yang duduk di sudut ruangan menatapku dengan pandangan tajam. Wulan, kau harus mulai belajar mendengarkan kami. Jika kau terus bersama Adit, kami tidak punya pilihan lain selain memutuskan hubungan denganmu. Kau tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Tidak warisan, tidak dukungan. Kau akan kehilangan segalanya. Kalau itu yang ayah mau, lakukan saja, jawabku. Dengan suara pelan tetapi hatiku bergetar hebat. Tapi aku tidak akan menyerah pada perasaan ini. Aku mencintai Adit dan aku tidak butuh harta kalian untuk membuktikan itu. Ayahku berdiri dengan kasar. Kursinya bergeser dengan suara yang memekakan telinga. Baik kalau begitu, kau tidak lagi anakku. Aku menahan nafas. Air mataku tumpah begitu saja. Tapi aku tidak akan mundur. Aku telah membuat keputusan dan aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Beberapa hari kemudian, ayahku benar-benar melarangku meninggalkan rumah kecuali untuk bekerja. Setiap kali aku mencoba bertemu Adit, selalu ada sopir keluarga yang mengantarku langsung pulang. Ibuku di sisi lain terus memperkenalkan pria-pria kaya yang membuatku merasa seperti barang dagangan. Namun, aku dan Adit tidak menyerah. Kami saling mengirim pesan lewat teman-temanku, bertukar surat singkat yang diselipkan di saku jas putihku. Kami tahu bahwa hubungan ini sedang diuji, dan cinta kami adalah satu-satunya kekuatan yang membuatku bertahan. Satu malam, aku nekat kabur dari rumah melalui jendela kamar. Dengan sepatu hak tinggi yang kulepas agar tidak menimbulkan suara, aku berlari menuju tempat di mana Adit menungguku. Dia berdiri di sudut taman kota dengan jaketnya yang lusuh. Matanya berbinar saat melihatku. Wulan, kau tidak perlu melakukan ini, katanya. Suaranya penuh kecemasan. Aku tidak mau kau kehilangan keluargamu karena aku. Aku menggeleng. Air mata menetes di pipiku. Aku akan kehilangan diriku sendiri jika aku harus menyerah pada cinta-cita. Adit, aku tidak peduli dengan ancaman mereka. Aku hanya peduli pada kita. Kami berpelukan di bawah langit malam yang gelap. Seolah-olah dunia ini hanya milik kami berdua. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Kata-kata ayahku seperti cambuk yang terus-menerus menghantam punggungku. Setiap kali aku berusaha membela Adit, penghinaan itu justru semakin menjadi. Ayahku tidak segan-segan mengucapkan hal-hal yang kasar, bahkan di depan keluarga besar. Wulan, Katanya suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama Paman dan Bibi. Kau ini dokter.
Kau tahu apa bedanya seseorang yang sehat dan sakit, yang kuat dan lemah. Tapi kenapa kau tidak bisa membedakan mana pria yang pantas dan tidak pantas untukmu? Aku meletakkan sendokku dengan tangan gemetar. Ayah, Adit memang tidak kaya, tapi dia pekerja keras. Dia tidak pernah meminta apapun dariku. Bahkan dia selalu berusaha menunjukkan bahwa dia mampu. Ayahku tertawa mengejek. Mampu? Apa dia mampu membeli rumah, mobil, atau bahkan sekedar menghidupi dirinya sendiri tanpa belas kasihanmu? Jangan bodoh, Wulan. Hidup ini tidak seperti dongeng. Aku merasa dadaku sesak. Tetapi aku tetap mencoba menahan diri. Namun saat pamanku ikut menambahkan komentar sinis, kesabaranku mulai habis. Kalau aku jadi Wulan, aku juga tidak akan mau bersama pria seperti itu, katanya sambil menyendok mata neneknya. Dia tidak selevel denganmu. Lagi pula dokter seperti kamu pasti bisa mendapatkan siapa saja. Kenapa memilih sampah? Kata itu, sampah, menusuk hatiku lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Aku berdiri tiba-tiba, membuat kursiku bergeser dengan suara keras. Cukup, teriakku, membuat semua orang di meja makan terdiam. Jangan pernah kalian bicara seperti itu tentang Adit lagi. Dia bukan sampah, dia adalah pria yang punya hati, sesuatu yang kalian semua tidak punya. Ayahku menatapku tajam. Wajahnya memerah karena amarah. Beraninya kau bicara seperti itu kepada keluarga. Kau lupa siapa yang membiayai kuliahmu, siapa yang memberikanmu semua ini. Semua ini. Aku menunjuk meja makan yang penuh dengan makanan mahal. Rumah besar tempat kami tinggal. Kalau semua ini artinya aku harus kehilangan hakku untuk mencintai, maka aku tidak butuh semua ini, ayah. Aku meninggalkan meja makan dengan air mata yang mengalir deras. Di kamarku aku menangis sampai rasanya dadaku hampir meledak. Aku tahu, aku telah menantang ayahku. Sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Tetapi, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus membiarkan mereka menghina Adit seperti itu. Keesokan harinya, aku bertemu Adit di taman. Tempat biasa kami berbicara secara diam-diam. Ia duduk di bangku kayu, menungguku dengan senyumnya yang selalu membuatku merasa tenang. Ada apa, Wulan? Kau terlihat lelah, katanya sambil menatapku penuh perhatian. Aku tidak bisa menahan tangis. Adit, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ayahku, mereka terus menghina dan merendahkanmu. Mereka bahkan memanggilmu sampah. Adit menarik nafas panjang. Wajahnya tetap tenang, meskipun aku tahu hatinya pasti sakit. Ia menggenggam tanganku dengan lembut. Wulan, aku tidak peduli apa yang mereka katakan tentangku. Yang penting adalah apa yang kita rasakan satu sama lain. Jika aku harus menunggu 1000 tahun agar mereka menerima kita, aku akan melakukannya. Tapi aku tidak tahan melihatmu dihina terus-menerus, kataku, suaraku bergetar. Biarkan mereka, jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Aku tahu siapa diriku. Aku mungkin tidak punya banyak harta, tapi aku punya cinta untukmu yang tidak akan pernah habis. Jika itu tidak cukup bagi mereka, maka aku hanya bisa berharap waktu yang akan membuktikan segalanya. Aku memeluknya erat, merasakan ketulusan dan kekuatan di balik kata-katanya. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa situasi ini tidak akan mudah. Seminggu kemudian, ayahku mengambil langkah yang lebih drastis. Ia mendatangi rumah sakit tempatku bekerja. Dan secara langsung berbicara dengan direktur. Ia mengancam akan mencabut semua dukungan finansial
yang telah diberikan keluargaku kepada rumah sakit itu jika mereka tidak memecatku. Wulan harus tahu batasannya, Katanya kepada direktur di depan ruanganku. Kalau dia tidak bisa menghormati kehendak keluarga, maka dia tidak layak bekerja di tempat ini. Aku mendengar percakapan itu dari balik pintu. Hatiku hancur. Aku tidak menyangka ayahku akan sejauh itu untuk mencoba memisahkanku dari Adit. Malam itu aku menghadap ayahku. Kenapa ayah melakukan itu? Apa ayah tahu betapa pentingnya pekerjaanku bagi hidupku? Karena aku ingin menyelamatkanmu, Wulan. Aku ingin kau sadar bahwa hidupmu bukan untuk dihabiskan dengan pria yang tidak punya masa depan. Dan apa masa depan yang ayah inginkan untukku? Tanyaku dengan suara pelan tetapi mataku penuh dengan air mata. Menikah dengan pria kaya yang tidak kucintai. Hidup di rumah besar tapi merasa kosong setiap hari. Ya, Jawabnya tanpa ragu. lebih baik kau hidup seperti itu daripada merusak nama baik keluarga ini dengan pilihanmu yang memalukan. Aku merasa seperti dihancurkan dari dalam. Cinta kami yang begitu indah berubah menjadi medan perang yang penuh dengan penghinaan dan ancaman. Tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan menyerah pada cinta kami. Meskipun dunia menentang, aku akan terus berjuang. Malam itu, udara terasa dingin meskipun musim panas hampir mencapai puncaknya. Adit mengantarku pulang dengan sepeda motor tuanya. Dan meskipun aku tahu betapa lelahnya dia setelah bekerja seharian, dia tetap berusaha tersenyum. Tapi senyumnya malam itu tak mampu menenangkan kegelisahan yang menguasai hatiku. Ada apa, Wulan? Tanyanya saat kami berhenti di depan rumah. Kamu terlihat berbeda malam ini. Aku menatap dengan tatapan kosong. Ayah memberikan ultimatum. Dia bilang kalau aku memilihmu, aku bukan lagi anaknya. Adi terdiam, seolah-olah kata-kata itu memukulnya dengan keras. Ia menurunkan helmnya dan matanya yang penuh dengan kepedulian beralih ke wajahku yang basah oleh air mata. Kamu tidak harus memilih, Wulan. Aku tahu ini berat, tapi aku tidak ingin kamu harus kehilangan keluargamu hanya karena aku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Tapi bagaimana kalau aku memilihmu, Dit? Apa aku akan hidup bahagia tanpa keluargaku, tanpa restu mereka? Wulan, Jawab Adi dengan suara tegas namun penuh kelembutan. happiness is a choice. Kebahagiaan itu pilihan. Jika keluarga menganggap kita tidak layak bersama, itu bukan salah kita. Mereka yang salah, jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah. Aku ingin percaya padanya, ingin meyakini bahwa hidup bersama Adit adalah keputusan terbaik. Namun, kata-kata ayahku terus menghantui pikiranku. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, suasana terasa semakin mencekam. Ayahku sudah menunggu di ruang tamu. Matanya penuh dengan amarah yang tak terbendung. Ada apa, Wulan? Kenapa kamu terlambat? Tanyanya dengan nada yang tidak biasa, tajam dan dingin. Aku tahu ada sesuatu yang sudah dipersiapkan olehnya. Ayah, Adit mengantarku pulang. Dia baik-baik saja. Tapi ayahku tidak bisa menahan amarahnya. Aku tidak peduli dia siapa. Teriaknya membuatku terkejut. Aku sudah memberimu pilihan, Wulan. Pilih aku atau dia. Aku terdiam sejenak mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Ayah. Jangan ayah lagi. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Aku memberikan semuanya untukmu, Wulan. Dan ini balasanmu. Memilih pria miskin itu. Kamu tahu apa artinya itu? Itu berarti kamu menghancurkan masa depanmu. Ayahku berdiri dari kursi dengan gerakan kasar. Mendekatiku dengan langkah berat.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti petir yang membelah malam. Pilihan sudah jelas, Wulan. Kalau kamu memilih dia, kamu bukan lagi anakku. Kata-kata itu mengiris hatiku lebih dalam dari apapun yang pernah aku rasakan. Setiap kata ayahku seperti gergaji yang menggerogoti hati kecilku. Tak ada kata-kata yang bisa membalasnya. Tetesan air mata terus mengalir di pipiku. Aku merasa terperangkap di antara dua dunia yang tak bisa aku jalani bersamaan. Ayah, kenapa ayah seperti ini? Aku berbisik hampir tak terdengar. Mataku tak bisa berhenti menangis. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya ingin hidup bahagia, ayah. Tapi ayahku tidak melihat itu. Ia memandangku dengan mata yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu untuk apa? Hidup ini bukan soal cinta atau hal-hal romantis. Ini soal kenyataan, Wulan. Kenyataan yang harus kamu hadapi. Aku menggelengkan kepala, merasa dunia ini hancur di depan mataku. Jadi, jika aku memilih Adit, itu berarti aku kehilangan ayah selamanya. Ayahku tidak menjawab. Hanya tatapan tajam yang keluar dari matanya yang seperti menghakimi. Aku bisa merasakan dinginnya. Aku tahu malam ini adalah malam terakhirku yang mana aku bisa benar-benar bersama mereka. Ayahku telah membuat pilihannya dan aku harus membuat pilihan juga. Tapi saat aku melangkah keluar dari rumah, air mata tak bisa lagi kutahan. Aku ingin berlari ke pelukan Adit, tetapi aku tahu langkah itu tidak mudah. Aku harus memilih antara cinta dan keluarga. Aku berdiri di ambang pintu, melihat ke belakang. Satu kali terakhir pada rumah yang selama ini aku anggap sebagai tempat yang penuh kasih sayang. Meskipun kini terasa begitu asing dan penuh tekanan. Di dalam rumah itu, ayah dan ibuku duduk diam. Wajah mereka kaku dan penuh kemarahan. Mereka tidak mengerti, tidak pernah mengerti. Wulan, Kata ayahku dengan suara datar yang penuh dengan kepahitan. kamu berpikir kamu bisa menjalani hidup ini tanpa kami? Kamu pikir pria seperti Adit bisa memberikan semua yang kamu butuhkan? Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang kian menggerogoti hati. Ayah, aku sudah dewasa, aku sudah membuat keputusan. Aku tahu apa yang aku inginkan dalam hidupku. Aku ingin bahagia, dan kebahagiaan itu ada pada Adit. Ayahku menggelengkan kepalanya dengan keras. Wajahnya penuh dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Kebahagiaan. Kamu benar-benar buta, Wulan. Aku sudah berjuang keras sepanjang hidupku untuk memberikan yang terbaik untukmu. Dan ini yang kau pilih, pria tanpa masa depan. Cintamu tidak akan pernah cukup untuk menghidupi kalian. Aku menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Rasanya sakit sekali. Seperti hatiku dirobek-robek oleh kata-katanya. Namun, suara Adit bergema dalam pikiranku. Kata-katanya yang penuh ketulusan, yang selalu mengingatkanku bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta atau materi. Bahwa cinta adalah sesuatu yang lebih dari sekedar angka di rekening bank atau mobil mewah di garasi. Dengan tekad yang bulat, aku menatap ayahku untuk terakhir kalinya. Aku tidak ingin harta, ayah. Aku hanya ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Jika itu membuatku harus pergi, maka aku akan pergi. Ayahku tertawa sinis, tapi tawanya kosong. Pergilah, Wulan. Tapi ingat ini, kehidupan tidak akan pernah seindah yang kamu bayangkan. Kamu akan merasakan bagaimana kerasnya hidup tanpa kami. Kamu akan kembali ke sini suatu saat nanti, menangis dan meminta maaf karena telah meninggalkan kami. Aku merasa hatiku retak mendengar kata-kata itu. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat.
Tapi aku tahu ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang harapan dan kemauan orang lain. Aku harus memilih jalanku sendiri, meskipun itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Aku menoleh sekali lagi pada ayah dan ibuku, lalu melangkah keluar dari rumah dengan langkah yang mantap. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata perpisahan yang hangat, hanya keheningan yang mencekam, yang seakan-akan menahan nafasku. Sesampainya di luar, aku melihat Adit. Ia sudah menungguku di depan pagar dengan sepeda motor tuanya. Wajahnya tampak cemas, tetapi saat mataku bertemu dengan matanya, ada kehangatan yang tak bisa dipungkiri. Ia tahu kami akhirnya sampai pada titik ini. Adit, aku sudah membuat keputusan, aku akan pergi bersamamu. Adit mendekat, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. Aku akan menjagamu, Wulan. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kita akan melalui ini bersama apapun yang terjadi. Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku ada rasa takut yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Rasa takut akan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa kembali. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan baru kami, meskipun jalannya penuh dengan ketidakpastian. Tanpa menoleh lagi, kami meninggalkan rumah itu. Langkah kami penuh dengan keberanian, meskipun hati kami penuh dengan keraguan. Aku tahu, di belakangku orang tuaku mungkin sedang menatap kami pergi dengan perasaan yang penuh dengan kebencian dan kecewa. Tetapi aku juga tahu bahwa hidup ini adalah pilihanku, milikku. Aku berhak menentukan jalan yang akan aku tempuh. Meskipun itu berarti aku harus melepas kenyamanan dan segala sesuatu yang telah aku kenal. Perjalanan baru dimulai. Beberapa minggu setelah aku meninggalkan rumah, hidupku dan Adit mulai berjalan di jalur yang penuh dengan harapan baru. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman di pinggiran kota. Jauh dari hiruk-pikuk dengan segala kesederhanaannya. Membuktikan bahwa ia adalah pria yang tidak hanya mencintai, tetapi juga bertanggung jawab penuh kasih. Namun kenyataan tak selalu berjalan mulus seperti yang kami harapkan. Suatu hari, Adit mengajakku berbicara serius. Wajahnya yang biasanya ceria, kini tampak penuh pemikiran. Wulan, katanya, suaranya rendah. Aku ingin melamarmu. Aku terdiam, terkejut. Apa? Suaraku tercekat. Adit, kita baru saja memulai hidup ini bersama. Apakah kamu yakin? Kita masih banyak hal yang harus diperbaiki. Adit tersenyum, matanya penuh keteguhan. Aku yakin, aku ingin hidup bersamamu selamanya. Kamu sudah membuat keputusan besar dengan meninggalkan keluargamu. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Aku ingin menjadi pria yang bisa memberimu kebahagiaan seutuhnya. Aku merasakan hangatnya di dalam dada. Ada sesuatu yang sangat tulus dalam kata-katanya. Namun juga ada rasa takut yang menggelayuti hatiku. Apakah aku benar-benar siap? Tetapi di sisi lain, hatiku mengatakan bahwa ini adalah jalan yang benar. Jalan yang penuh dengan cinta dan harapan. Keesokan harinya, Adit mengungkapkan keinginannya untuk melamarku dengan cara yang tak terduga. Ia dan keluarganya yang ternyata jauh lebih kaya dan berpengaruh daripada yang pernah aku bayangkan, datang ke rumah orang tuaku untuk melamar aku secara resmi. Ketika mereka tiba di depan rumah orang tuaku, aku merasa campur aduk antara cemas dan bingung. Wulan, ini Adit. Ibuku bertanya, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Adit mengenakan setelan jas mahal berwarna hitam yang tampak sangat elegan.
lengkap dengan dasi dan sepatu kulit yang mengkilap. Keluarganya juga datang, berpakaian dengan sangat rapi, tampak seperti orang-orang yang sering datang dan berada di lingkungan elit. Di luar rumah, beberapa mobil mewah terparkir rapi. Mobil yang selama ini hanya aku bisa lihat di majalah atau film-film, kini hadir di depan mata. Aku menatap dengan kebingunganku. Tidak bisa mengerti bagaimana Adit, pria yang dulu hidup serba kekurangan, kini tampil dengan cara yang sama sekali berbeda. Ayahku keluar dengan langkah terburu-buru. Wajahnya yang biasanya keras, kini tampak terkejut dan bingung. Apa yang terjadi di sini, Adit? Ayahku bertanya, nada suaranya lebih rendah dari biasanya, tapi masih mengandung kesan meremehkan. Kamu kenapa tiba-tiba datang dengan keluarga seperti ini? Adit tersenyum dengan tenang meskipun ada sesuatu ketegangan di wajahnya. Pak, Bu, saya datang untuk meminta izin melamar Wulan. Saya tahu dulu kalian tidak menganggap saya layak, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya serius. Saya ingin memberikan Wulan kehidupan yang lebih baik, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah orang tuaku. Ayahku yang sebelumnya menganggap Adit sebagai pria tanpa masa depan, kini tampak terdiam. Seolah terkejut dengan semua perubahan yang begitu besar. Ibuku juga tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya, meskipun ia masih terlihat skeptis. Jadi, kamu pikir kamu bisa membawa Wulan? Semua yang dia inginkan bisa kamu berikan? Tanya ayahku dengan nada yang lebih tenang. Meskipun matanya masih penuh pertanyaan. Adit menatap ayahku dengan percaya diri. Pak, saya mungkin tidak memiliki semuanya pada awalnya. Tetapi saya telah bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Saya ingin memberi Wulan masa depan yang layak. Masa depan yang penuh dengan cinta, bukan hanya kemewahan. Aku bisa merasakan atmosfer di ruangan itu berubah. Ada ketegangan yang mencair perlahan. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, orang tuaku memandang Adit dengan pandangan baru, yang penuh dengan keraguan namun juga sedikit rasa hormat. Apa yang ingin kamu buktikan, Adit? Tanya ibuku dengan suara lebih lembut. Meskipun tidak bisa menghindari rasa ingin tahu. Jika kamu memang mencintai Wulan, kenapa sekarang baru datang dengan cara seperti ini? Adit menarik nafas panjang, kemudian menjawab dengan tegas. Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya serius dengan apa yang saya lakukan. Saya tahu ini datang terlambat, tapi saya ingin Wulan tahu bahwa saya siap untuk menjalani hidup bersama dia, meskipun segala kesulitan yang akan datang. Perasaan antara harapan dan ketidakpastian bercampur di udara. Aku merasa bingung, bahkan sedikit khawatir. Bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap lamaran ini? Mereka yang telah menganggap Adit tidak lebih dari pria biasa, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pria ini yang mereka anggap tidak layak sekarang berdiri di depan mereka dengan segala keberhasilan yang ia raih. Adit menatapku, matanya penuh dengan harapan. Wulan, apakah kamu mau menerima lamaran ini? Tanyanya penuh ketulusan. Aku menatapnya, hatiku berdebar-debar. Aku tahu ini adalah momen yang menentukan. Momen yang akan mengubah hidupku dan mungkin hidup keluargaku selamanya. Suasana di ruang tamu rumah orang tuaku begitu tegang. Ayahku yang biasanya tegar dan penuh kontrol tampak kebingungan. Sementara ibuku yang selalu terlihat sempurna kini memandang Adit dengan tatapan yang lebih dari sekedar rasa ingin tahu. Mereka berdua seperti terperangkap dalam kebingungan yang besar. Tidak tahu apa yang harus dikatakan atau harus dilakukan. Adit yang sejak awal datang dengan penuh rasa percaya diri, kini berdiri dengan tenang.
meskipun aku bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Adit akhirnya memecah keheningan. Pak, Bu, Katanya dengan suara yang penuh keteguhan. ada sesuatu yang harus saya ungkapkan kepada kalian. Orang tuaku saling berpandangan, bingung dan penasaran. Ayahku yang biasanya cepat bereaksi, kali ini hanya diam. Ibuku masih terkejut, tetap terlihat angkuh, mencoba mempertahankan citra yang sudah mereka bangun. Adit melanjutkan. Saya tahu mungkin ini akan mengejutkan kalian, tapi saya ingin Wulan tahu bahwa saya serius. Saya bukan hanya seorang pria biasa yang bekerja serabutan untuk hidup. Ia menarik napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. Saya adalah anak dari pemilik rumah sakit tempat Wulan bekerja. Sekejap, dunia seakan berhenti berputar. Wajah ayah dan ibuku yang penuh dengan keraguan dan kebanggaan palsu berubah seketika. Mata mereka terbuka lebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aku bisa melihat mereka terdiam, mencari-cari pemahaman atas kenyataan yang baru saja terungkap di hadapan mereka. Apa yang kamu katakan? Ayahku akhirnya bersuara, suaranya bergetar penuh kebingungan. Adit menatapnya dengan tenang. Iya Pak, saya adalah anak dari Dr. Surya, pemilik rumah sakit tempat Wulan bekerja. Saya menyembunyikan identitas saya selama ini karena saya ingin melihat apakah Wulan mencintai saya karena siapa saya sebenarnya, bukan karena status atau kekayaan saya. Ibuku tampak kaku, wajahnya berubah pucat. Ia tampak seperti sedang menelan kenyataan yang pahit. Jadi selama ini kamu sudah tahu? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Kamu pura-pura miskin untuk mengetahui apakah Wulan benar-benar mencintaimu? Adit mengangguk perlahan. Iya Bu, saya ingin tahu apakah Wulan akan tetap mencintai saya meskipun saya tidak punya apa-apa. Saya tidak ingin menjadi orang yang hanya dipilih karena status atau kekayaan saya. Saya ingin dia memilih saya karena siapa saya sebenarnya. Aku menatap Adit dengan campuran perasaan. Ada rasa bangga karena dia memilih untuk membuktikan cinta kami dengan cara begitu jujur dan tulus. Tetapi di sisi lain, aku merasa seolah-olah dunia ini kembali berputar, menantang segala sesuatu yang telah aku yakini. Ayahku memegang kepalanya, seolah-olah dia baru saja diserang sebuah kenyataan yang begitu berat. Ini tidak mungkin, semua yang kami anggap benar tentang dirimu, semua kebanggaan yang kami bangun selama ini ternyata hanya ilusi. Ibuku yang biasanya angkuh kini tampak patah. Ia menatap Adit dengan tatapan yang kosong, seperti tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi selama ini kamu sudah tahu bahwa kami melihatmu sebagai orang yang tidak layak. Suaranya terdengar hampir hampa. Kami hanya melihat kekayaan dan status, apa kamu tidak marah pada kami? Adit tersenyum kecil, namun ada kesedihan di matanya. Saya tidak marah Bu, saya mengerti jika kalian melihat saya seperti itu. Namun saya berharap kalian bisa melihat saya sebagai seseorang yang layak untuk Wulan. Tidak hanya karena kekayaan atau status. Cinta yang saya miliki untuknya jauh lebih besar daripada itu semua. Di sisi lain, aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Bagaimana perasaan orang tuaku saat mengetahui bahwa Adit bukanlah pria yang mereka anggap remeh selama ini. Rasanya segala kebahagiaan mereka yang dulu hanya bertumpu pada materi, sekarang runtuh begitu saja. Mereka yang selama ini menilai orang berdasarkan harta dan status, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka telah salah menilai seseorang yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Ayahku akhirnya menghela napas panjang. Wajahnya semakin pudar dari kebanggaan yang dulu menyelimutinya. Wulan, kami mungkin sudah salah, mungkin kami terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Tetapi apakah kamu yakin dengan pilihanmu? Apakah kamu siap menghadapi semua ini?
Katanya dengan suara yang lebih lembut, meskipun masih terkesan bingung dan penuh penyesalan. Aku menatap Adit, merasakan rasa cinta yang begitu dalam. Aku sudah siap, Ayah. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi Adit adalah orang yang aku pilih. Bukan karena kekayaannya, tapi karena hati dan perjuangannya. Wajah ayahku yang biasanya keras dan penuh kontrol, kini tampak lebih lemah. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Namun, juga ada sebuah pengakuan, sebuah penerimaan yang terlambat datang. Ibuku yang masih diam akhirnya berbicara dengan suara pelan. Kami tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Kami selalu salah menilai Wulan. Aku mendekati mereka, mencoba untuk mengerti bahwa semua ini adalah proses yang sulit. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bahagia dengan pilihanku. Dan aku berharap kalian bisa menerima itu. Kenyataan yang begitu besar ini akhirnya membuat orang tuaku merasakan kejatuhan yang tak terelakkan. Kebanggaan mereka yang selama ini dibangun dengan mengandalkan status dan kekayaan, kini harus digantikan dengan penerimaan yang jauh lebih berharga. Penerimaan akan cinta yang tulus dan sejati. Ayahku yang selama ini tampak begitu keras dan tegas, kini duduk terdiam di kursinya. Wajahnya yang biasanya penuh dengan ekspresi otoriter, kini tampak rapuh. Seolah-olah segala kekuatan yang dia miliki telah menguap dalam sekejap. Mata tuanya yang penuh pengalaman kini terpejam sejenak, mencoba mengumpulkan kata-kata yang sepertinya sulit untuk keluar. Adit, katanya, suaranya serak. Aku salah menilaimu. Semua yang selama ini aku katakan, semua hinaan dan penolakan itu, aku menyesal. Kata-katanya terasa berat, seperti beban yang tak tertahankan. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar merenungkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Adit yang sedari tadi berdiri dengan tenang, menatap ayahku dengan tatapan yang penuh pengertian. Ada perasaan yang sulit diungkapkan di antara keduanya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar permintaan maaf. Pak, Adit berkata pelan. Saya tidak marah, saya mengerti. Semuanya terjadi karena Anda ingin yang terbaik untuk Wulan. Itu hal yang wajar bagi seorang ayah. Namun, meskipun Adit berbicara dengan hati yang besar, aku bisa melihat bahwa ayahku masih merasa hancur. Ada penyesalan yang begitu mendalam di matanya, yang mungkin tidak bisa dipulihkan dalam semalam. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Wulan. Lanjut ayahku dengan suara gemetar. Saya tahu saya terlalu keras, saya terlalu terfokus pada status, pada apa yang tampak di luar, tanpa benar-benar memahami siapa orang itu. Saya melihat Adit hanya sebagai pria biasa. Tetapi saya tidak melihat kebaikan hati dan kejujurannya. Air mata mulai menggenang di mataku. Semua yang telah aku lewati, semua konflik, kebingungan, dan rasa sakit, akhirnya seperti terobati. Meskipun tidak sepenuhnya, aku tahu bahwa orang tuaku masih berjuang untuk menerima. Tetapi ada secercah cahaya di balik penyesalan mereka. Aku merasa untuk pertama kalinya bahwa kami bisa memulai lembaran baru bersama. Ibuku yang dari tadi diam akhirnya membuka mulut. Suaranya agak terputus. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan sekarang. Kami terlalu terikat pada hal-hal yang tidak penting dan akhirnya membuat keputusan yang salah. Kami terlalu takut kehilangan status, takut kehilangan apa yang kami banggakan. Tapi kami tidak pernah benar-benar melihat siapa Adit sebenarnya. Adit yang sejak awal tetap tenang dan sabar, kini berbicara dengan lembut. Bu, Pak, saya tidak ingin kalian merasa tertekan dengan keputusan ini. Saya tidak menginginkan kekayaan atau status apapun dari kalian. Saya hanya ingin Wulan bahagia, itu yang terpenting. Melihat Adit yang berbicara dengan rendah hati dan penuh pengertian, aku merasa hati ini semakin terbuka.
Orang tuaku yang dulu pernah dengan prasangka dan kekakuan, kini mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Perlahan, ayahku mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan mataku. Wulan, kami sudah banyak berbuat salah. Kami seharusnya lebih mendengarkanmu dan lebih menghargai pilihan hidupmu. Kami terlalu banyak menghakimi orang berdasarkan apa yang terlihat di luar, tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Aku bisa merasakan betapa beratnya pengakuan ini bagi ayah. Sebagai seorang pria yang selalu membanggakan diri dengan pencapaian dan status sosialnya, mengatakan kata-kata itu bukanlah hal yang mudah. Namun itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Baik untuk kami semua maupun untuk hubungan kami yang sempat terpecah. Terima kasih ayah. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku memilih Adit karena dia adalah orang yang benar-benar mencintaiku, bukan karena apapun yang dimilikinya. Cinta yang tulus jauh lebih penting daripada semua harta dunia, kataku dengan suara menggemetar. Ayahku mengangguk pelan lalu menatap Adit sekali lagi. Saya tahu sekarang Adit, saya salah menilai. Tapi saya berjanji, saya akan berusaha menerima kalian. Karena saya melihat betapa besar cinta yang kalian miliki satu sama lain. Adit tersenyum. Senyum yang penuh dengan rasa damai dan penghargaan. Terima kasih Pak, Bu. Saya hanya ingin terbaik untuk Wulan. Dan saya percaya dengan dukungan kalian kami akan bisa membangun masa depan bersama. Ibuku yang selama ini terlihat ragu, kini menatap Adit dengan mata yang penuh kehangatan. Kami akan mencoba untuk menerima kalian, katanya, suara yang lebih lembut dan penuh pengertian. Kami telah banyak belajar hari ini. Momen itu terasa begitu mendalam. Ada banyak kata yang tidak terucapkan. Banyak perasaan yang sulit diungkapkan, tetapi semuanya ada di sana. Penyesalan, penerimaan, dan yang paling penting pemulihan hubungan yang pernah retak. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan kami, tetapi sebuah awal baru. Kami akan menghadapi masa depan bersama. Bukan hanya sebagai keluarga yang terhubung oleh darah, tetapi juga oleh cinta dan pengertian yang lebih dalam. Pernikahan kami menjadi salah satu momen paling indah dalam hidupku. Bukan hanya karena gemerlapnya pesta, tapi juga karena makna yang mendalam yang menyertai setiap detiknya. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, konflik, dan kesalahpahaman akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang kami rasakan di hari itu. Hari itu, aku merasa bahwa aku akhirnya mendapatkan apa yang aku perjuangkan. Cinta yang tulus, yang tidak pernah tergoyahkan oleh dunia luar. Semua berlangsung dengan megah. Gedung pernikahan yang indah dihiasi dengan bunga-bunga segar. Lilin-lilin yang menyala dan dekorasi yang begitu sempurna. Para tamu yang datang, baik dari kalangan keluarga, teman-teman, maupun rekan-rekan kerja. Semuanya tersenyum bahagia melihat kami berdiri di hadapan mereka. Suasana begitu hangat dan penuh cinta. Dan aku merasa seperti berada di dunia yang baru, di dunia yang hanya milik kami berdua. Namun yang paling menyentuh hatiku adalah ketika orang tuaku yang dulu begitu keras kepala dan egois berdiri di depan altar. Ayahku yang dulu selalu menilai segalanya dari materi dan status, kini memandang kami berdua dengan tataman yang penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Wajahnya yang penuh garis-garis usia itu kini terlihat lebih lembut, seolah-olah setiap kekhawatiran dan ketegangan yang pernah ia rasakan kini hilang begitu saja. Bahkan ibuku yang dulu selalu memaksaku untuk memilih jalan yang lebih aman dan terjamin, kini tersenyum dengan tulus. Matanya penuh haru menyaksikan bagaimana aku bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat kami mengucapkan janji pernikahan, aku merasakan getaran yang begitu kuat di dalam dada. Kata-kata yang keluar dari mulutku
bukan sekedar janji kosong. Mereka adalah janji yang berasal dari lubuk hatiku yang terdalam. Janji untuk mencintai, menghargai, dan mendukung Adit dalam setiap langkah hidup kami bersama. Di hadapan Tuhan dan semua orang yang kami cintai, aku mengikatkan diriku pada Adit dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah keputusan yang benar, keputusan yang akan membawa kami ke kebahagiaan yang sejati. Aku berjanji untuk selalu bersamamu, Adit, untuk mencintaimu dalam suka dan duka dalam keadaan apapun. Aku memilihmu karena apa yang ada padamu, tetapi karena siapa dirimu yang sejati, kataku dengan suara yang bergetar. Adit dengan matanya yang penuh cinta membalas, aku berjanji akan selalu ada untukmu, Wulan. Aku melindungimu, membahagiakanmu dan bersamamu dalam segala kondisi. Aku memilihmu bukan hanya sebagai pasangan hidupku, tetapi sebagai sahabat, sebagai orang yang akan selalu aku cintai. Kami berdua tersenyum, dan di saat itu seolah-olah dunia berhenti berputar. Semua yang ada di sekeliling kami menjadi kabur, hanya ada kami berdua. Cinta kami yang dulu diragukan dan dihina kini menjadi kebanggaan. Kami membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang materi, tidak peduli dengan kekayaan atau status sosial, yang terpenting adalah hati yang saling mencintai dan mendukung. Setelah upacara pernikahan selesai, kami mengadakan resepsi yang indah. Orang tuaku yang dulu begitu menentang hubungan kami, kini menjadi tamu yang paling bangga. Mereka tidak hanya berdiri di samping kami, tetapi juga memberikan doa dan restu yang tulus. Ayahku yang biasanya begitu tertutup dan keras, kini berbicara dengan penuh kebanggaan kepada tamu-tamu yang hadir. Wulan, Adit, katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Saya mungkin telah banyak salah paham dalam menilai hidup, tapi hari ini saya bisa melihat dengan jelas bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, melainkan dari cinta yang tulus dan pengertian. Saya sangat bangga dengan kalian berdua. Ibuku yang sebelumnya sangat fokus pada status dan kekayaan juga mengungkapkan perasaannya. Anakku, katanya sambil menahan air mata. Aku minta maaf karena dulu aku tidak mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi hari ini aku melihat cinta yang indah antara kalian. Aku bahagia kamu akhirnya memilih jalan yang benar. Jalan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Kata-kata mereka membuat hatiku meluap dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti sebuah beban yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terlepas. Dan aku bisa benar-benar menikmati kebahagiaan yang datang dari dalam diri. Momen itu adalah titik balik, sebuah simbol bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Pernikahan kami tidak hanya menjadi awal baru untuk kami berdua, tetapi juga bagi keluarga kami. Itu adalah sebuah pembelajaran bahwa hidup tidak hanya tentang seberapa banyak kita memilikinya, tetapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan mencintai tanpa syarat. Kami menunjukkan bahwa meskipun jalan yang kami pilih tidak selalu mudah, namun selama kami saling mendukung, tidak ada yang mustahil. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang dan tantangan-tantangan baru akan selalu datang. Namun aku juga tahu bahwa dengan Adit di sisiku, aku bisa menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami tidak membutuhkan kekayaan atau status untuk bahagia. Yang kami butuhkan hanyalah cinta yang tulus, saling percaya, dan tekad untuk menjalani hidup bersama. Pernikahan kami bukan hanya sebuah pesta mewah, tapi sebuah bukti nyata bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meskipun dunia seringkali mencoba menghalanginya. Dan di hari itu, aku merasa lebih dari cukup. Aku merasa lengkap dengan Adit sebagai pasangan hidup yang sejati.